great word that Jonathan will know as well, gamoy, which you have a great description of the translation for that, Jonathan, right? Like it's to pinch. It's sort of cheek pinchingly cute is the way Indonesians describe gamoy. Yeah, not how I would have ever thought we would be talking about I mean, cute. You'd never have thought it, would you? Welcome to our session. Oh, okay. It's all about middle powers now. Please take your seat, Minister. So we are in a great transition toward a multipolar world. We've heard that along the conference. And the role of middle powers is really crucial. And this is what we will be Woi, sadar nggak sih? Belakangan ini, kalau kita buka media internasional, nama Indonesia itu makin sering dapat highlight. Bukan cuma soal indahnya Bali atau enaknya rendang, tapi soal pengaruh kita yang makin ngeri di peta kekuatan dunia. Eits, tapi sebelum kita bedah kenapa Indonesia sekarang disebut sebagai middle power paling stabil, pencet dulu tombol subscribe-nya. Biar lo nggak ketinggalan info-info yang bikin lo makin bangga jadi anak bangsa. A free meal every day for 83 million people. It's a bold and ambitious lunch program that's rolling out across the world's fourth most populous country. Great cartoon from The Simpsons, which has, Homer reading The Economist magazine. And look at me, I'm reading The Economist. Did you know Indonesia is at a crossroads? No! It is. And that's the headline you consistently see from mainly Western media organizations talking about how Indonesia is always at this crossroads and not punching above its weight. Udah? Oke, gaspol! Pertama, data gak bisa bohong. Asia Power Index. Kita bicara data ya. Lembaga riset bergengsi asal Australia, Lowy Institute, dalam laporan Asia Power Index-nya resmi menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah atau middle power yang pengaruh diplomatiknya paling melesat di Asia. Mereka bilang Indonesia itu pintar karena bisa tetap netral di tengah panasnya hubungan Amerika dan China. Tahu kan apa sih middle power itu? Oke, bayangin dunia ini kayak satu tongkrongan besar. Ada si bos galak, Amerika, dan si ambisius kaya raya, China. Nah, Indonesia itu sekarang posisinya jadi si penengah yang karismatik. Kita bukan anak buah siapa-siapa, tapi kalau kita ngomong, semua orang diem dan dengerin. Itulah yang disebut middle power. Kita punya ekonomi gede, militer kuat, dan yang paling penting, kita nggak milih kubu. Kedua, Indonesia the overlooked giant menurut media barat. Media ekonomi raksasa The Economist Inggris bahkan sempat melabeli Indonesia sebagai the overlooked giant. Mereka menyoroti gimana ekonomi kita tetap stabil dan tumbuh saat negara-negara maju lagi pada oleng. Di sini, posisi kita nggak lagi cuma jadi penonton, tapi sudah mulai menentukan arah kebijakan di kawasan Indo-Pasifik. Dan yang ketiga, gaya diplomasi satset ala Prabowo yang proaktif. Kita beralih ke sisi pertahanan. Media Bloomberg Amerika Serikat dan Reuters baru-baru ini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai Indonesia sekarang makin berani dan aktif dalam diplomasi militer. Kita nggak cuma beli alutsista, tapi kita bangun kerjasama strategis dengan banyak negara sekaligus. Istilah kerennya menurut The Diplomat, Indonesia lagi mempraktikkan strategic autonomy, alias kita punya kendali penuh, nggak bisa disetir negara manapun. Selanjutnya, yang keempat, Indonesia jembatan dunia menurut Asia. Media Nikkei Asia dari Jepang juga sering banget bahas gimana pentingnya suara Jakarta. Di mata mereka, kalau ada konflik di Asia Tenggara atau Laut Cina Selatan, kuncinya ada di Indonesia. Kita dianggap sebagai stabilizer atau penyeimbang agar dunia tetap damai. Keren banget kan? Jadi intinya satu, Indonesia sekarang adalah pemain utama, bukan lagi sekedar pelengkap di peta dunia. Dunia luar aja udah ngakuin, masa kita yang di dalam negeri masih pesimis? Gimana menurut lo? Dari sekian banyak pengakuan media dunia tadi, mana yang paling bikin lo bangga? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau lo bangga jadi warga negara Indonesia dan share video ini ke semua sosmed lo biar makin banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu hebat.
Dan terakhir, buat yang belum, buruan subscribe channel ini sekarang juga biar kita bisa terus bahas info-info berbobot kayak gini. Gue cabut dulu ya. Tetap bangga, tetap Indonesia. Merdeka!